Rizal. Bang Rizal ini tokoh yang konsisten dari dulu dan kita mengagumi komitmen dan konsistensi dia. Selain itu kita juga mengagumi pemikiran-pemikiran dia. Dia orang yang paling banyak pengalaman mungkin dari sekian banyak tokoh, karena hidup di masa Orde Baru sampai sekarang dia terlibat secara aktif. Nah, Bang Rizal, saya ingin bertanya karena tema diskusi kita pada hari ini adalah demokrasi, kesejahteraan, dan jaminan sosial. Apa korelasinya antara demokrasi dan kesejahteraan itu apa, Bang Rizal? Boeing, saya di situ aja ya. Boleh. Supaya kita bisa gebrak siapa yang harus kita gebrak. Tadi saya dengarkan Boeing. Ini anak cerdas, pintar. Iqbal luar biasa, inspiring, enggak kapok-kapok, enggak bosan-bosan. Dia punya track record yang jelas, visinya jelas, tindakannya jelas, dan kawan-kawan Partai Buruh against all odds, melawan arus angin, bangun Partai Buruh secara semangat, hanya modal hati, kagak punya uang pula. Tapi justru di situ kekuatannya. Cakep. Di seluruh dunia, di negara maju terutama, Partai Buruh itu kalau tidak partai nomor satu, partai nomor dua. Di Skandinavia, di Inggris, di Australia, banyak sekali dipimpin Perdana Menteri atau Presiden Partai Buruh. Makanya Iqbal sebetulnya hebat kalau zaman ketua partai di Indonesia mau ketemu Perdana Menteri nggak bisa. Mau ketemu Presiden nggak bisa. Tapi Iqbal sebagai ketua umum Partai Buruh bisa ketemu Perdana Menteri Australia. Bisa ketemu dengan tokoh oposisi paling besar di Inggris, Partai Buruh. Bisa di New Zealand dan sebagainya. Cuman Iqbal mungkin kurang ongkos yang harus diberikan. Kalau ada ongkos tuh beritanya gede banget Iqbal. Ketemu satu-satunya ketua partai yang bisa ketemu Perdana Menteri Australia. Kalau Iqbal sudah punya uang kasih tahu nanti dia ini. Memang partai ini partai baru, kerja keras, komitmen. Tapi bisa lebih hebat lagi enggak? Menurut saya bisa. Bagaimana caranya supaya Partai Buruh ini on fire, menaik segala lapisan rakyat? Tidak bisa dengan pendekatan konvensional, tradisional, apalagi di Indonesia ini semua urusannya uang, seperti saya katakan. Caranya harus konsisten memperjuangkan hal-hal yang jadi pokok masalah rakyat kita. Soal upah misalnya, Partai Buruh selalu memperjuangkan upah. Tapi kita yang dari luar lihatnya, upah naik, UMR naik. Mohon maaf, orang di luar buruh bilang enak banget loh upah lu naik. Maksudnya kasih penjelasannya. UMR harus naik karena beras naik 50%. Masa UMR hanya naik 2%? UMR harus naik
karena makanan naik 15% dan lain-lainnya. Karena dengan itu jelas pemerintah ini dengan sengaja membuat buruh, keluarga buruh menjadi lebih miskin. Tapi kalau cuma minta upah naik, UMR naik, apaan lo, kita kan juga pengen naik. Tapi kalau dijelaskan bahwa beras naik hampir 50%, orang ngerti pemerintah bikin miskin rakyat kita. Nah, memang betul kebijakan-kebijakan Jokowi selama 9 tahun ini membuat rakyat kita, buruh, nelayan, petani semakin miskin. Setiap kali dia berkunjung ke petani, sibuk dengan swasembada selfie. Betul doang. Habis itu impor beras. Dia bikin makmur petani di Thailand. Sekarang dia bikin makmur petani di Cina. Hari ini dia punya alasan cuaca panas. Mas Jokowi, sampean itu ngeles mulu. 9 tahun sampean puasa, setiap tahun selalu impor ke 2-3 juta ton. Tahun lalu cuaca bagus-bagus saja, sampean tetap impor. Karena setiap impor ada komisi yang para pejabat terima, sogokan yang para pejabat terima. Sebetulnya banyak yang takut dikunjungi selfie sama Jokowi. Karena kalau dia datang ke ladang garam, pasti dia impor garam 3 juta ton. Dia datang ke petani tebu, pasti habis itu impor gula. Ngaku ikut ajaran Bung, ngaku ikut Trisakti. Kebijakan ini cuma import doang. Padahal untuk swasembada 2-3 tahun cukup. Rizal Ramli nggak asal ngomong. Waktu saya Menkonya Gus Dur, apa yang saya lakukan? Saya hapuskan hutang petani bunga berbunga 26 triliun supaya petani tidak diuber tanahnya mau disita supaya hatinya senang. Habis itu saya naikin rasio harga gabah dengan pupuk. Biasanya zaman Pak Harto 1,5, petani untung 50%. Makanya zaman Pak Harto pangan lumayan, bahkan pernah ekspor. Zaman Gus Dur saya naikin 1,75. Satu buat beli pupuk 75%, untungnya petani semangat, naikin produksi, kita 2,5 tahun tidak pernah impor beras. Itu bukan rocket science, sederhana kok, common sense. Kamu pengen Indonesia swasembada, kita naikin rasio harga pupuk ke gabah jadi 2,0. Apa yang terjadi? Bayangin, keuntungan pasar bertani 100%. Banyak orang yang bukan petani yang punya uang tiba-tiba bakal ingin bertani di Sulawesi, di Sumatera. Indonesia bahkan bisa impor beras. Tapi meningkatkan produksi itu bukan dengan proyek, dengan kebijakan, bukan dengan proyek. Sayangnya menteri-menteri Jokowi semua pedagang, kerjanya mau ekspor. Saya ingat waktu saya di kabinet Jokowi, ada menteri-menterinya yang usul
hapuskan subsidi listrik 450 kW. Dia bilang, ada saya satu-satunya yang protes. Saya nggak mau, karena yang pakai listrik 450 kW itu paling ada 2 lampu buat anaknya belajar. Ada TV kecil. Ada 15,7 juta orang. Enak aja. Lu pada kaya apa pejabat? Nggak bayar listrik, dibayar negara. Lu main enak aja, hapusin aja subsidinya. Saya tunjukkan ada cara untuk menaikkan keuntungan PLN dengan melakukan efisiensi. 2% aja cukup. Tolak kenaikan penghapusan subsidi. Jokowi mana sama saya? Ditolak. Mohon maaf, waktu di kabinet saya bilang the voice of the people. Setelah kita kagak ada lagi, yang ada the voice of pedagang semua ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Jokowi ini? Membuat rakyat kita, buruh, petani, nelayan, guru, miskin secara struktural dan masif. Dan itu artinya bertentangan dengan tujuan kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuan kemerdekaan kita adalah mencerdaskan rakyat. Yang kedua, memakmurkan rakyat. Ya, ini tidak mencerdaskan dengan segala macam pembohongan dan PHP palsu ini. Tidak memakmurkan, malah miskin. Banyak yang nanya saya bagaimana coba-coba. Saya bilang nggak penting. Emang mereka bisa menyelesaikan masalah yang kompleks ini? Ya, pasti mereka dengerin bandar-bandarnya apa yang mereka harus lakukan. Karena semua itu ada bandar-bandarnya. Saya mohon maaf, optimis. Bentar lagi Jokowi selesai kok turun kok. Sederhana, tidak pernah harga beras naik hampir 40% lebih, dari 10.300 ke 15.000. Kecuali menjelang kejatuhan Bung Karno, kecuali menjelang kejatuhan Pak Harto, itu naiknya cuma 15%, ini 45%. Kenapa nggak heboh? Karena media-media dikasih iklan supaya tidak memberitakan kenaikan harga. Saya bilang sama pemret yang muda-muda, kalian cemen amat sih. Zaman dulu ancaman pers itu ditutup siupnya, harus PHK. Tapi wartawan-wartawan senior Indonesia itu gerilya supaya tetap kritis. Hari ini lu kasih duit iklan aja, tutup mulut semua. Sehingga media resmi menjadi mesin propaganda pemerintah Jokowi. 30 menit lagi, Bang. Kepala Bulog buas itu teman saya. Dia orang jujur, tidak bohong. Tapi dalam mengendalikan beras kurang canggih. Saya waktu jadi kepala Bulog, setiap jam 3 sore dapat laporan harga beras di 20 kota. Tim saya langsung bikin grafiknya. Kalau hanya naik 5.000 putih, kalau naik sampai 10.000 hijau, di atas 10.000 merah. Jam 4 pagi gue udah tahu, jam 4 sore sih udah tahu mana yang naik luar biasa. Misalnya Medan, aku telepon jam 4 sore kepala Bulognya,
Mas, ada apa mas? Kok naik 15.000? Itu pedagang pada main mas, numpuk. Karena Bulog kan cuma 3%, sisanya kan swasta. Mereka mau menggerek harga. Berapa operasi pasar seminggu? 50.000 ton. Besok naikin 2-3 kali supaya pedagang penimbun ini jadi gembel. Sederhana. Kenapa kalau mereka nimbun mesti bayar bunga, bayar gudang, beras bisa rusak. Berhenti itu apinya. Tetapi kalau saya diamin 2 minggu, daerah lain yang berasnya cukup ikut-ikutan naik. Itu waktu itu belum ada online system. Hari ini apa yang terjadi di Medan, kalau you ambil tindakan segera, di mana-mana kebakaran. Itu yang membuat mereka nggak mampu nanganin karena seluruh kota-kota ikut-ikutan naik, bahkan Pekanbaru 17.000. Api kebakaran itu harus segera dipadamkan supaya jangan menjalar di seluruh Indonesia. Solusi mereka apa? Bulog jual beras murah, 3.000 lebih murah. Dicoba di Bandung, yang ngantri ibu-ibu dengan bayi, nenek-nenek sampai jam 6 sore. Heboh. Dulu rakyat kita biar miskin beli beras 5 literan lah buat beberapa hari. Hari ini tahu nggak teman-teman? Rakyat kita 10% yang paling bawah beli beras 2 kali satu hari. Pagi-pagi setengah liter buat makan siang. Dia nungguin sore suaminya bawa uang. Dia beli lagi setengah liter. Ini nggak pernah kejadian. Hanya kejadian zaman Jokowi yang dapat ini. Yang kedua, mereka larang rakyat membeli beras di supermarket hanya boleh maksimum 2 kali 5 kilo. Apa yang terjadi? Golongan menengah yang punya uang panik. Dia panik buying. Biasanya dia beli cuma 20 kilo, dia mau 100 kilo. Makin lama stok makin kagak ada. Nanti balik lagi harganya kalau naik lagi. Yang ketiga, ya, ekspor Indonesia anjlok 23%. Dolar bakal rontok, nanti balik lagi ke harga listrik naik terus. Hanya di negara yang ngaku Pancasila ini bisa-bisanya saudara nggak bayar listrik 1 hari, dimatiin hari itu, rumah lu aja diancam. Di seluruh dunia dikasih waktu 1 bulan. Waktu saya masih puasa, maksimum 2 bulan, ya kan? Rakyat ada uang ya kasih waktu lah, mereka juga nggak bakal kabur. Ini rejim sangat anti Pancasila. Ya, nah, jadi fokus sama kenaikan harga beras, harga BBM, harga listrik, harga pendidikan yang luar biasa mahalnya. Seperti kita katakan. Mampu nggak kamu turunkan ini? Kalau nggak yang mundur, memang sampai nggak becus. Tolong diulangi kata-kata saya. Sampean nggak becus. Sekali lagi. Sampean nggak becus. Sekali lagi. Sampean nggak becus. Sekali lagi. Sampean nggak becus. Nah, yang kedua adalah soal dinasti kerajaan. Bingung mau ngeremnya. Pendiri Republik Indonesia, raja-raja di Indonesia, nyumbang harta
nyumbang kerajaannya supaya kita bikin republik. Maluku yang menguasai Maluku, Sultan Tidore sampai Papua, dia dikasih pilihan sama PBB. Satu, merdeka sendiri. Yang kedua, ikut Belanda. Yang ketiga, ikut Republik. Sultan Tidore ikut Republik. Bayangkan nggak kalau Sultan Tidore pilih merdeka atau ikut Belanda? Jangan-jangan mereka lebih makmur, karena semua tambah nikel ini semua ada di Maluku. Udah. Jadi Jokowi ini kagak tahu diri, ya. Ambisinya pengen jadi raja, enak aja lo. Siapa lo? Tidak pernah berjuang buat demokrasi. Dari cuan doang. Begitu kuasa demokrasi dipretel. Ulangi lagi. Sampean. Isu oligarki ini yang sangat terganggu adalah golongan menengah, golongan usaha. Pada telepon saya, Bang, kita anak kita sekolahin di Amerika, pulang harus mulai dari pabrik dulu. Kagak ada ceritanya itu langsung jadi direktur. Kok bisa sih? Saya pendukung Jokowi dari awal. Kok bisa sih sedemikian rusaknya ini? Semua anak yang jadi. Ya, kita anak-anak kita aja biasanya 5-6 tahun. Ada satu pengusaha gede banget, sekolahin ke Jepang bapaknya, pulang, pegang tongkang 5 tahun buat nyari kopra di Sulawesi, sampai kebakar kulitnya. Dia cerita, benci banget sama bapaknya, tapi ternyata itu cara bapaknya mendidik buat jadi jagoan. Ya, nah poin saya, kesian dong anak rakyat biasa, anak buruh, nggak punya kesempatan. Kalau isinya hanya dinasti keluarga-keluarga. Yang terakhir, banyak konflik agraria. Tetapi lebih banyak lagi setelah banyak penguasa Tiongkok masuk Indonesia. Karena mereka vulgar, kasar, nggak ada interaksi dengan penduduk lokal, di mana-mana akhirnya berantem. Ya, misalnya di Gorontalo dibakar tuh sama rakyat kantornya. Di Kalimantan Tengah, Selatan sama dibakar. Jadi banyak konflik-konflik agraria. Kasih IKN 160 tahun itu melanggar undang-undang. Wong rakyat kita aja hanya boleh memiliki 30 tahun, dia 160 tahun. Nah, di Rempang itu bukan buat bisnis. Kalau mau bikin pabrik kaca 30 hektar cukup. Tetapi ini 1000 hektar diminta dibebaskan dari orang Indonesia. Kenapa? Karena waktu Jokowi mengunjungi Chengdu, ketemu Xi Jinping minta dibebaskan dari situ. Banyak nggak yang mikir kenapa orang mau investasi mesti menggusur? Karena awal pemerintahan Jokowi 2014 ada kesepakatan dengan Beijing mau bikin pelabuhan besar bisa digunakan oleh Angkatan Laut Cina di Medan, tapi ditolak oleh gubernur. Bebasin tanah di Medan jauh lebih susah. Jokowi udah masa akhir, makanya Xi Jinping minta bebasin Rempang. Karena dia akan jadikan itu pusat militer dan intelijen Cina di Selat Malaka. Karena kalau siapa yang menguasai Selat Malaka, kalau ada perang, pasti yang menguasai Selat Malaka yang menang. Karena 80% perdagangan internasional itu adalah
Mereka yang setuju dengan ide ini pengkhianat terhadap Republik Indonesia. Beberapa teman saya juga, gua sedih, ya, kok tega-teganya loh. Kita kan nggak mau dong. Saya ingat, saya ganti Laut Cina Selatan milik Indonesia dengan Laut Natuna Utara. Waktu saya masih Menko. Cina protes langsung, nggak boleh katanya. Saya ngotot, ini wilayah kita dilindungi oleh PBB, ANKLOS, terserah kita mau ganti namanya atau apa. Enak aja lu atur nama kita. Tapi beberapa Menteri Jokowi pada waktu itu melemah, udahlah balikin lagi ke Laut Cina Selatan. Beberapa ngaku nasionalis, ngaku patriot, kelakuannya itu menjual negara. Jadi kalau kembali ke tadi, kenapa saya yakin Jokowi cuma sebentar lagi? Satu, soal harga. Ya, yang kedua soal oligarki tadi, yang menengah itu sebel banget. Ya, yang ketiga adalah soal Jokowi hanya sekedar boneka dari Beijing. Itu yang kita nggak suka. Oke, terima kasih ya Pak Agus, Bang Pramila. Kita salut dengan semangatnya Bung Rizal, selalu menggebu-gebu menyampaikan pandangan-pandangan politiknya, dan yang tidak perlu diragukan lagi adalah keberanian. Terima kasih Bang Rizal.